balik lagi ke akun Sarjana Hukum atau channel Sarjana Hukum. Kali ini gue bakal coba bahas terkait dengan share injure. Share injure sempat jadi bahasan viral di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Apa sih share injure itu? Biasanya perempuan nih udah tahu nih, sedangkan laki-laki itu jarang paham terkait dengan share injure. Share injure itu kan produk kosmetik mahal ya. Jadi konsep ini adalah misalkan lu membeli suatu bahan kosmetik atau suatu produk kosmetik itu kan mahal. Misalkan harga lipstick ini kita anggap sebagai lipstick itu 500.000 atau bedak ini 500.000 satu toplesnya. Nah, ketika dia ingin beli barang ini secara murah, maka dia pergunakan itu tuh share injure atau membagi dari toples besar ke toples kecil lewat developer atau seller-seller tertentu tuh. Nah, dalam konsep ini sebenarnya konsep yang mengangkat terkait dengan sampel dari sebuah produk. Kan hari ini kosmetik itu nggak punya tuh sampel dari sebuah produk. Maka dari itu konsep share injure ini muncul untuk apa? Yang pertama, agar pembeli itu dapat mencoba terlebih dahulu tuh, supaya beli lebih murah dulu deh, supaya nggak nyesel. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari cocok atau tidak cocoknya tuh. Yang ketiga, emang benar-benar mau membeli tapi dia mungkin kurang mampu untuk membeli yang botol secara full. Itu tujuan daripada share injure. Nah, pengertian dari share injure itu membagi, kan kita udah ulas tadi bahwa ini membagi konsep dari botol yang besar ke botol-botol kecil tuh. Cuman proses daripada share injure ini itu mengeluarkan dari botol yang sebelumnya dikeluarkan oleh pabrik ke botol-botol yang telah disiapkan oleh seller. Nah, hal ini memicu kekurangan daripada produk tersebut. Yang pertama kekurangannya, harga itu jauh lebih mahal ya. Karena kenapa? Misalkan di 100 ml ini kita bagi ke 10 botol kecil yang isinya cuma 10 ml. Ketika beli 100 ml ini di harga satu botol full, itu harga 100.000. Tapi ketika dibeli botol yang 10 ml itu bisa tuh 15.000. Nah, coba 15.000 dikali 10 sama dengan 150.000 tuh. Maka jatuh harganya per mili itu justru malah lebih mahal. Tetapi hal ini tetap tidak diindahkan oleh para konsumen-konsumen yang ingin pertama itu mencoba, yang kedua itu benar-benar membeli, yang ketiga itu memang untuk test case terhadap suatu barang ini cocok nggak sih barang tersebut sama dia. Itu merupakan konsep pengertian dan tujuan daripada share injure. Dari kekurangan tadi yang harganya lebih mahal, ada proses bakteri yang masuk karena perpindahan daripada barang ke satu toples ke toples lain, yang ketiga itu menghilangkan garansi, yang keempat itu menyalahi aturan tuh. Nah, dari hal ini gue bakal bahas terkait dengan konsep share injure yang justru melanggar daripada hukum di Indonesia tuh. Nah, yang pertama adalah hukum yang dilanggar adalah Hukum Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Di situ dijelaskan tuh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang pada dasarnya itu melindungi hak-hak daripada konsumen di Indonesia tuh. Tapi di situ juga mengatur tuh hak-hak mengenai pelaku usaha. Dia harus mendapatkan apa, harus diperlakukan seperti apa. Di situ diatur keseimbangannya. Nah, di konsep share injure ini ada proses yang menyalahi hukum tuh. Proses yang menyalahi hukum itu dilihat dari mana sih? Dilihat dari Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Nah, bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia itu harus melalui izinnya tuh, ada izin. Nah, izin ini dikeluarkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan, rangkaian suatu produksi untuk mengolah, menghasilkan, membungkus ataupun mengemas itu adalah satu rangkaian produk yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, hari ini konsep share injure ini justru menyalahi daripada konsep pembuatan dari suatu produk, karena dalam suatu kemasan yang tadi awal dibeli itu dibongkar lagi, diberikan ke kemasan-kemasan yang kecil yang justru tidak sesuai dengan anjuran daripada pabriknya atau pelaku usahanya. Nah, hal ini dapat menghilangkan garansi tuh. Garansi ini apa sih? Garansi yang diberikan oleh pelaku usaha itu harus memberikan keselamatan. Yang pertama itu memberikan jaminan keselamatan, keamanan maupun pertanggungjawaban atas produk yang dipakai, baik jasa maupun barang, kepada suatu produk. Nah, hal ini ketika misalkan dalam satu toples ini dipecah,
ke 4 toples lain atau ke 5 toples lain. Ini menghilangkan perlindungan tersebut. Karena bisa saja dalam toples tersebut itu masuk bakteri yang pada awalnya itu pelaku usaha itu memang tidak melakukan tersebut, tapi ini karena perlakuan dari si pihak kedua tuh, si pihak seller. Nah, maka dari itu ini dapat menghilangkan perlindungan hukum dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada konsumen. Misalkan gue hari ini beli lipstick, gue bilang lipstick ini gue potong tuh jadi 5 untuk konsep Seringer ini. Ketika gue pakai, ternyata bibir gue berdarah tuh. Dalam konsep yang seharusnya itu pelaku usaha harus bertanggung jawab, tapi dikarenakan ini konsep Seringer, hubungan hukumnya tuh musnah. Hubungan hukum itu hadir akibat adanya hak dan kewajiban dari seseorang. Gue membeli ini kepada pelaku usaha secara langsung, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Nah, yang masalahnya adalah gue pihak ketiga yang membeli pada pihak kedua. Otomatis dari suatu produk ini, itu pihak pertama si pelaku usaha yang membuat lipstick ini nggak bakal bertanggung jawab daripada kesalahan dari suatu produk, karena ini sudah menyalahi daripada aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tuh. Jadi konsep dasar yang dipakai itu pertanggungjawabannya dilepaskan oleh pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini tidak salah, karena kenapa? Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dijelaskan bahwa pelaku usaha itu berhak kok untuk menghilangkan atau untuk berhak atas itikat baik daripada konsumen tuh. Kalau konsumennya tidak beritikat baik, maka dia bisa tuh dilepaskan dari konsep pertanggungjawabannya. Itu yang pertama, menghilangkan garansi. Yang kedua, dia nggak bakal dapat perlindungan hukum tuh untuk segala apapun yang terjadi di produknya. Nah, yang ketiga, menyalahi aturan BPOM, yaitu apa? Dia konsep Seringer ini tidak memiliki izin tuh, karena walaupun konsep dasarnya produk ini memiliki izin, tapi ketika dipecah itu otomatis rangkaian produksinya itu mulai lagi tuh, karena salah satu produk dasar karena salah satu konsep dasar daripada proses produksi itu ada pengemasan. Ketika dibongkar, dikemas lagi, itu masuk ke dalam proses produksi. Maka dari itu ini menyalahi aturan dari BPOM nomor tahun 2009 tuh, aturan kepala badan. Nah, yang ketiga, menyalahi aturan terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Nah, dari hal ini, karena di Undang-Undang Kesehatan itu pula mengatur perizinan, maka dari itu konsep Seringer ini jelas pertama merugikan konsumen. Karena kenapa? Karena konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang 8 tahun 99. Yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha daripada penjalan Seringer ini menyalahi undang-undang terkait dengan kesehatan soal perizinan. Nah, yang ketiga, dari beberapa hal yang kita sampaikan tadi atau yang gue udah jelaskan tadi, konsep Seringer ini memang pada dasarnya di awal itu menguntungkan, tapi ketika terjadi sesuatu hal yang berdampak kepada jiwa kita, kepada jasmani kita, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu untuk kali ini saya mengajak atau menghimbau kepada seluruh teman-teman, hindari saja untuk produk yang memakai atau seller yang memakai konsep Seringer. Karena kenapa? Karena prosesnya tadi, dia nggak bakal dapat garansi. Yang pertama nggak dapat perlindungan hukum, yang ketiga menyalahi aturan. Sekian pembahasan terkait dengan konsep Seringer ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu kami lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.